ke Mas Emil. Mas Emil, jadi Mas Wagub tadi teman-teman semua sudah dengar ini ada perjalanan yang susah, perjalanan yang banyak tantangan dan rintangan, macam-macam jenisnya. Mas Emil ini adalah salah satu yang meraih gelar S3 ya kalau tidak salah dengan umur yang masih muda. Ya mungkin gitu. Tepuk tangan dong, 22 tahun ya. Iya. 22 tahun sudah S3. Apa tantangan, struggle yang terjadi pada saat itu sebelum akhirnya duduk menjadi seorang politisi dan akhirnya menjabat? Ya pertama begini, menurut saya bisa meraih S3 di umur 22 tahun itu bukan masalah mudanya. Karena yang lebih bermakna, karena saya yakin suatu saat ada yang akan lebih muda gitu di berbagai bidang gitu. Sama seperti waktu dulu saya sama Mas Ipin ini kita maju itu orang bilang ini nekat. Karena di mana-mana kalau ada calon kepala daerah muda, pasangannya harus yang tua. Waktu itu saya 30 tahun, 29-30, harusnya cari yang umur 50 lah, plus minus. Nggak taunya saya ambil yang umur 25 tahun, Mas Ipin ini. Jadi, tapi kan hari ini ternyata udah bukan sesuatu yang unik lagi lah menemukan kepala daerah muda gitu. Tapi zaman dulu ya ini muri ini, Mas Ipin ini dapat muri karena umur 25 tahun. Dia datang ke kantor saya, kita udah kenal lama, udah ngobrol soal politik, datang ke kantor saya, kenapa kok Mas Ipin pengen ketemu, saya masih ngantor di sini nih di Sampurna Strategik, masih kerja di lembaga soalnya keuangan. Masih umur 24, bos belum bisa daftar bos, umurku masih 24 tahun ini. Jadi pas nyampe dia bilang, Mas aku udah ulang tahun ini, jadi udah cukup umur buat maju pilkada. Tapi balik lagi ke yang S3 tadi. Jadi saya udah merencanakan ingin lulus di umur 22 itu dari umur 14 tahun. Jadi yang penting itu bukan makna muda atau enggaknya, tapi konsistensinya itu loh. Jadi dari 14 tahun tuh memang pokoknya saya harus lulus S3 antara umur 21 sampai 23, waktu itu gitu. Karena habis baca buku yang ditulis ayahnya Pak Prabowo. Beliau kan itu ekonom top di Indonesia, namanya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Pak Prof Sumitro itu lulus PhD juga muda, mungkin pada zamannya antara 25 apa plus minus ya gitu. Jadi saya pengen kayak Prof Sumitro gitu. Nah akhirnya saya waktu itu lagi ngambil beasiswa di Singapura. Saya sekolah di Raffles Institution, itu beasiswa dari ASEAN dan itu sekolah yang alumninya salah satunya Lee Kuan Yew, ya pendiri Singapura. Nah saya baca buku itu, saya planning udah. Nah dari situ udah diikutin terus sampai di ujung nih kan mau nanya cerita susahnya ya. Jadi ada susahnya tentu harus ambil jalur nekat juga ya. Pertama harus keluar dari, waktu itu kan sudah dapat tawaran lanjut lagi beasiswa di Singapura. Tapi kalau saya ambil jalur itu saya akan nggak bisa lulus di umur 22, jadi saya harus nekat pindah jalur. Tapi yang paling saya ingat adalah waktu mau ujian disertasi. Waktu mau ujian disertasi, nyampe di Jepang nih mau ujian disertasi, udah selesai semua, nggak taunya tiba-tiba demam di sana. Demamnya parah banget, nggak sembuh-sembuh, nggak membaik. Padahal masih ada jarak waktu mungkin 5-6 hari lah sebelum ujian tesis itu, apa 1 minggu gitu. Itu 3 hari, 4 hari nggak membaik sama sekali. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, diopname, lemes, dibawa, akhirnya dipindahin lagi, dites lagi sama orang Jepang, terus dokternya bilang, you have some kind of blood disease. Gue bilang mati gue ini sebenarnya. Blood disease kan, ya blood disease saya pikir mati gitu kan. Ya udahlah, tapi ditanya sama teman-teman, Mil, ini gimana ujian tesisnya? Nggak mau saya gitu, karena udah di planning dari umur 14 tahun kok. Jadi nggak boleh mundur lagi tuh ujian. Tapi ini sakit serius, blood disease? Nah sakit enggak, kalau apa? hari ini masih hidup kan. Jadi ada ceritanya lagi nih. Jadi tapi tetap tesis pada waktu itu? Iya lagi mau ujian disertasi, udah selesai disertasinya. Okay. Kan jadi disertasi selesai dari bulan November, Desember 2006. Tapi dapat jadwalnya kan diuji, dites dulu sama naskahnya dilihat dulu sama profesor dari berbagai negara. Terus habis itu baru dapat jadwalnya bulan Mei. Itu pas mau ulang tahun. Jadi kalau misalnya saya lewat ya nggak bisa lagi lulus 22. Masih masuk range sih 23, tapi kan sayang 22. Akhirnya pokoknya saya mau ujian. Nah begitu itu akhirnya ujian di rumah sakit. Ujian di rumah sakit, examinernya datang, pengawasnya datang, dibuatin audio conference. Yang menilai itu ada di ruangan di sana, saya ada di situ, diuji. Begitu dinyatakan ya kamu lulus gitu kan,
berangsur-angsur sembuh juga mungkin sugesti. Tapi ternyata setelah dicek kan, ibu saya kan panik juga kan dengar anaknya blood disease di sana, terbang panik gitu. Sampai sana ngelihat, ini mah demam berdarah dikasih Pocari Sweat. Nyebut merek maaf ya. akhirnya ya udah sembuh. Jadi ternyata orang Jepang tuh nggak ngerti DBD. Dan saya seumur-umur nggak pernah kena demam berdarah gitu. Jadi ternyata demam berdarah. Saya belum pernah kena. Jadi umur 22 waktu itu belum pernah DBD dari lahir sampai 22. Jadi tahu di sana waktu saya kena pun nggak kepikir itu demam berdarah. Gitu. Jadi dan dengan analisa dokternya jadi makin tapi artinya kalau kita udah planning, don't let anything get your way gitu. Maksudnya udah pokoknya kalau udah itu jalan terus. Mau sakit, mau diopname, mau apa, kalau udah punya cita-cita pokoknya kejar terus. Itu kira-kira yang menjadi makna dari perjalanannya. Boleh tepuk tangan. Jadi yang sudah punya plan, dikejar plannya ya. Jangan karena sakit, karena apa, akhirnya plannya jadi terbengkalai itu. Padahal masih masuk range loh kalau sampai 23, kan masih bisa kan sebenarnya. Ya tapi kan kita waktu itu pokoknya sudah ya bisa 1 tahun earlier kan kenapa enggak gitu ya. Jadi pokoknya berjuang betul lah. Jadi kalau kita gampang kemudian ya udahlah gitu ya, itu nanti akhirnya slippage meleset tuh bisa terus-terusan. Jangan kendor ya. Iya kan, karena saya waktu itu sudah sambil bekerja. Saya udah jadi konsultan juga di salah satu proyeknya Bank Dunia. Jadi sangat rawan untuk itu bisa meleset kalau didiemin terus gitu. Dan momentum, karena kadang-kadang kan misalnya diundur nanti diuji ulang, mungkin selera dari pengujinya bisa berbeda loh. Kemudian akhirnya suruh revisi lagi. Karena saya punya teman gitu ganti supervisor, ya itu kemudian ganti supervisor kemudian harus diuji lagi. Kalau supervisor saya pindah, mungkin saya harus ngulang lagi. Tapi waktu itu pokoknya maunya sekarang. Jadi selama masih bisa berjuang sampai titik darah penghabisan, jangan lepaskan. Jangan dilepaskan, jangan kendor. Tadi yang paling menarik juga lainnya adalah tadi soal usia ya, soal usia. Tadi di Mas Wagub mention kalau bisa sebenarnya, tapi bulan Mei mau ulang tahun ya kan waktu itu, jadi harus dikejarin sekarang.